Silsilah nasab dari Nabi Muhammad hingga Nabi Adam. Nabi yang sering disebut Khairul Khalq, makhluk terbaik, dan Sayyidul Anbiya, wal Mursalin. Pemimpin para nabi dan rasul. Memiliki nasab yang luar biasa sucinya. Nasabnya dipenuhi orang-orang termulia dari generasinya. Tidak ada satupun darinya yang berperilaku tercela. Karena itu, umat Islam harus mengetahui nasab Rasulullah secara terperinci. Dalam kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Imam Ibnu Hisham menulis nasab Rasulullah Muhammad sebagai berikut. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Nama asli Abdul Muthalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Umar bin Abdu Manaf. Nama asli Abdu Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab, bin Murrah, bin Kab, bin Luwai, bin Galib, bin Fir, bin Malik, bin Al-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah. Nama asli Mudrikah adalah Amr, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Adnan, bin Uda. Dilafalkan juga Udada bin Mukawim, bin Nahur, bin Tairah, bin Yaruba, bin Yasjuba, bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim, Khalil Al-Rahman, bin Tarih. Dia adalah Azar, bin Nahur, bin Saruk, bin Rau, bin Falih, bin Aibar, bin Shalih, bin Arfakhsyats, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matushalak, bin Afnah. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis. Bin Yard, bin Malayil, bin Kainan, bin Yanisi, bin Shits, bin Adam alaihi salam. Imam Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Umar Abdul Salam Tatmuri, Dar Al-Kutub Al-Arab, 1990, Juz 1, halaman 11-16. Imam Ibnu Hisham memang menyebutkan nasab Rasulullah secara lengkap dari Abdullah sampai Nabi Adam, tapi para ulama dan ahli sejarah sendiri berbeda pendapat perihal nasab Rasulullah di atas Adnan. Nasab Rasulullah yang disepakati para ulama hanya nasab dari Abdullah sampai Adnan, sedangkan nasab dari Adnan ke atas, para ulama berbeda pendapat. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengomentari hal ini dengan mengatakan, adapun nasab Rasulullah di atas Adnan, para ulama berbeda pendapat, tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun, semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail, Nabi Allah putra Ibrahim Khalilullah alaihi salam. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Fiqh Al-Sirah Al-Nabawiyah, Ma'amujasli Al-Tarikh Al-Khilafah Al-Rashidah, Damaskus, Dar Al-Fikr, 1991, halaman 73. Memang terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai nasab Rasulullah dari Adnan ke atas. Beberapa ahli bahkan mengatakan tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui hal ini. Salah satu yang berpendapat demikian adalah Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam, 644-713 Masehi. Beliau berkata, Mawajatna men yarifu mawara'a Adnana. Kami tidak menemukan seorang pun yang, secara pasti, mengetahui nasab Rasul dari Adnan seterusnya. Imam Muhammad Al-Zahabi, Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-Alam, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Damaskus, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Juz 2, halaman 18. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayyidina Abu Al-Aswad bin Muhammad bin Abdul Rahman, salah seorang anak asuh Sayyidina Urwah bin Zubair. Beliau berkata, saya mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Haitsamah, salah seorang yang paling berpengetahuan mengenai nasab bangsa Quraisy dan syair-syairnya berkata, tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui nasab Rasul setelah Ma'at bin Adnan, baik dalam syairnya para penyair maupun dalam pengetahuannya orang berilmu. Imam Muhammad Al-Zahabi, Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-Alam, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Juz 2, halaman 18. Dengan demikian wajar saja jika terjadi banyak perbedaan jumlah maupun nama nasab Rasul dari Adnan ke atas yang banyak ditemukan di kitab-kitab Sirah Nabawiyah dan Hadits. Salah satu yang paling mencolok adalah riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu.
Saya Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muthalib, bin Hashim, bin Abdu Manaf, bin Kusyai, bin Kilab, bin Murrah, bin Kab, bin Luwai, bin Galib, bin Fir, bin Malik, bin Al-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudar, bin Nizar, bin Ma'at, bin Atnana, bin Uda, bin Udada, bin Al-Haisa, bin Nabat, bin Hamal, bin Koizar, bin Ismail, bin Ibrahim. Imam Al-Hafidh Al-Dailami, Firdaus Al-Akhbar Bimasur Al-Kitab Al-Muharraj Al-Kitab Al-Shihab, Damaskus, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Juz 1, halaman 73. Dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Hisham 213/218 Hijriyah. Adnan merupakan anak kuda yang terkadang disebut dengan Udada, sedangkan dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, Uda merupakan anak dari Udada. Perbedaan lebih mencolok terjadi pada urutan nasab setelah Udada. Riwayat kutipan Imam Ibnu Hisham menyebut riwayat pertama Udada bin Mukawim, bin Nahur, bin Tairah, bin Yaruba, bin Yasjuba, bin Nabat, bin Ismail, bin Ibrahim. Sementara riwayat Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan, riwayat kedua, Udada bin Al-Haisa, bin Nabat, bin Hamal, bin Koizar, bin Ismail, bin Ibrahim. Jikapun nama-nama itu merupakan nama lain, seperti dalam kasus Abdul Muthalib yang nama aslinya Syaibah, tetap saja tidak dapat menyingkirkan perbedaan, karena nama Nabat pada kedua nasab di atas menempati urutan yang berbeda. Imam Al-Kinani dalam Mukhtasarnya juga mengutip runtutan nasab yang berbeda, yaitu Adnan bin Uda bin Udada, bin Al-Yasa, bin Al-Hamaisa, bin Salaman, bin Nabat, bin Hamal, bin Koizar, bin Ismail, bin Ibrahim. Imam Al-Hafidh Al-Dailami, Firdaus Al-Akhbar Bimasur Al-Kitab Al-Muharraj Al-Kitab Al-Shihab, Juz 1, halaman 73. Artinya, di samping perbedaan urutan, terjadi juga perbedaan jumlah orang. Selain itu, banyak juga terjadi perbedaan penulisan dari mulai Adnan ke atas, seperti Fali, Aibar, Rau, dan lainnya dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Hisham, dan Falai, Abir, Raknu, dan lainnya dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari nama-nama itu adalah isim, ajam, nama bukan Arab. Imam Ibnu Sa'ad berkata, sisa nama-nama ini adalah nama-nama ajam, non-Arab, sebagiannya tidak mungkin ditulis dengan tepat kecuali dengan cara memperkirakannya. Imam Muhammad Al-Zahabi, Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wa Al-Alam Al-Sirah Al-Nabawiyah, Juz 2, halaman 22. Dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham sendiri terdapat riwayat lain yang memiliki cara penulisan berbeda dengan yang pertama, salah satunya riwayat Sayyidina Qatadah bin Dima'ah. Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarikh. Beliau adalah Azar, bin Nahur, bin Asruk, bin Argu, bin Falih, bin Abir, bin Syalih, bin Arfaksyats, bin Sam, bin Nuh, bin Lamak, bin Matushalak, bin Akhnuh, bin Yar, bin Mahlail, bin Kain, bin Anusi, bin Syid, bin Adam alaihi salam. Imam Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah, 1990, Juz 1, halaman 18. Perbedaannya terletak pada penulisan nama Asruk, Argu, Abir, Matushalak, Mahlail, Kain, Anusi, dan Syid yang pada riwayat pertama ditulis Saruk, Aru, Aibar, Matushalak, Mahlail, Kainan, Yanisi, dan Syids. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Sa'ad, perbedaan itu terjadi karena nama-nama itu bukan nama Arab, melainkan nama ajam yang tidak dapat ditulis dengan tepat dalam tulisan Arab. Dari sisi ibunya, Sayyidah Aminah, nasab Rasulullah adalah Aminah binti Wahab, bin Abdu Manaf, bin Zuhroh, bin Kilab, bin Murrah. Ibunya Sayyidah Aminah adalah Barah binti Abdul Uzza bin Utsman, bin Abdul Dar, bin Kusyai, bin Kilab. Ibunya Barah binti Abdul Uzza adalah Ummu Habib binti Asad, bin Abdul Uzza, bin Kusyai, bin Kilab. Imam Abdul Aziz Al-Kinani,
Al-Mukhtasar Al-Kabir fi Sirah Al-Rasul Aman, Dar Al-Bashir, 1993, halaman 19. Nasab Sayyidah Aminah bertemu dengan nasab Sayyid Abdullah, ayah Rasulullah di nama kilap. Begitupun dengan ibu Sayyidah Aminah, semuanya bermuara pada satu sumber, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Setelah keterangan-keterangan di atas, sebuah hadits di bawah ini kiranya tepat menjadi penutup. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari keturunan Kinanah, memilih Hashim dari keturunan Quraisy dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam.